Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian santapan jiwaku. Semoga hari ini hari yang penuh berkat buat kita semua. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius, bab 20 ayat 1 sampai 16. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu kali, Yesus memberikan perumpamaan ini. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian, datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian sabda. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasih, apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan hari ini? Sesungguhnya, kalau kita membaca sepintas, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan ini tidak adil. Masa orang yang bekerja pagi sama orang yang bekerja pada 1 jam sebelum mendapatkan upah yang sama. Mari kita melihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah ketika tuan rumah keluar, ia menemukan bahwa ada beberapa pekerja ya yang menganggur. Ketika ia pergi jam pagi, siang, sore, dengan waktu yang berbeda, ia menemukan ada pekerja yang menganggur. Lalu apa yang ia lakukan? Ia meminta mereka untuk bekerja di kebun. Dan ia sepakat di antara mereka. Entah jam berapa ia temukan, sepakat bahwa mereka menerima 1 dinar. Dan semuanya setuju. Saudara-saudari, kalau kita melihat dalam kondisi Yahudi saat itu, 1 dinar itu adalah pendapatan yang cukup untuk makan sehari. Sehingga kalau kita melihat hari ini, Tuhan memberikan 1 dinar itu cukup untuk mereka makan sehari untuk keluarga mereka. Dari poin ini, apa yang mau kita lihat? Pertama, Allah
menunjukkan kepada kita dalam perumpamaan hari ini sebagai tuan rumah yang keluar mencari pekerja untuk kemenangan, bahwa Allah itu maha murah. Ia tidak ingin anak-anaknya kelaparan, maka ia memberikan mereka, ya, memberikan mereka upah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan uh, apa yang sudah mereka janjikan. Allah menunjukkan dia sebagai Allah yang maha murah. Ia tidak menginginkan anak-anaknya itu lapar, mati, atau mengalami penderitaan. Itu hal yang paling penting. Di sini Allah menunjukkan dia sebagai Allah yang adil, Allah yang bijaksana, Allah yang penuh kasih, Allah yang bermurah hati, Allah yang ingin, ya, memberikan kehidupan bagi manusia. Yang berikut, melalui perumpamaan hari ini, kita diingatkan untuk apa? Bersyukur. Bersyukur. Kalau kita diberikan dengan hasil seperti ini, bersyukur. Ketika kita diberikan dengan hasil yang lebih banyak lagi, tidak bersyukur. Artinya apa? Kalau kita menerima kurang, sedikit atau banyak, bukan kurang atau sedikit atau banyak, yang dituntut dari kita adalah bersyukur bahwa Tuhan mau berbagi, Tuhan mau memberikan sesuatu kepada kita. Kita jangan bersungut-sungut, kita jangan banyak mengeluh, ataupun kita menjadi iri hati dengan keberhasilan orang lain. Ya. Berkat diberikan Allah, ya, kepada setiap orang. Ya. Tentu untuk apa? Supaya manusia kembali mensyukuri atas segala, ya, kasih karunia yang Allah berikan. Karena apapun yang kita terima, semua itu kemudian Allah. Maka hal yang paling penting hari ini yang mau Injil Matius sampaikan kepada kita bahwa Allah itu bermurah hati, Allah itu maha cinta, Allah itu penuh kasih. Yang kedua dari sisi manusia, bahwa kita dituntut untuk bisa bersyukur. Apapun keadaan yang kita miliki, apapun keadaan yang kita jalan dalam hidup ini, kondisi hidup kita, situasi hidup kita harus tetap bersyukur dan menghadapi bahwa Tuhan akan terus memberikan kita, ya, 1 dinar setiap hari. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tuhan akan berbagi rezeki. Tuhan akan berbagi berkat yang baik kita, supaya kita bisa tetap memuji, memuliakan, dan menatap Allah sebagai Allah yang Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.